Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, Tuhan yang sudah menjadikan kami, memelihara kami, dan mengendalikan semua jalan hidup kami. Engkaulah Bapa kami yang patut kami puji, kami sembah, kami muliakan sampai selama-lamanya. Di pagi hari ini Tuhan, sebelum kami meneruskan kegiatan kami, pelayanan kami, pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami mohon anugerah-Mu, hadirat-Mu bersama kami. Kiranya pikiran kami, hati kami, jiwa kami dengan penuh kesungguh-sungguhan mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat hidup sesuai dengan kebenaran-Mu, dan oleh kuasa-Mu kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati kami Tuhan sepanjang jam yang kudus ini, di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara, Saudari sekaliannya. Kita sudah menyelesaikan rapat akhir tahun. Ya, kita rasanya sepanjang pekan ini, sepanjang pekan yang lalu agak sibuk dan sibuk banget ya. Dan minggu ini kita juga akan sibuk, tapi sudah bisa lebih lega sedikit. Menurut daftar sih yang ambil bagian Pendeta Manik, tapi mungkin dia ada tugas pelayanan. Renungan kita di pagi hari ini diambil dari Matius pasal 23, besok 24, kemudian Rabu 25, Kamis Kerinduan Segala Zaman pasal 76, dan Jumat Sekolah Sabat. Pasal 23 ini berisi kata-kata Yesus kepada orang banyak yang mendengarkan Dia, dan juga kepada murid-muridnya. Pasal 23 ini bisa kita bagi dua. Bagian yang pertama adalah nasihat Yesus kepada para pendengarnya yang tergolong kepada orang-orang yang setia kepadanya. Tetapi kemudian bagian yang kedua dari bagian pertama tadi ayat 1 sampai ayat 12. Kemudian bagian kedua ayat 13 sampai ayat yang terakhir dari pasal 23. Yaitu ayat 39. Jadi dari 13 sampai 39 itu bagian kedua. Bagian pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Inilah beberapa nasihat Tuhan Yesus kepada para pengikutnya yang setia. Dia bilang apa? Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi menduduki jabatan Musa. Oleh karena itu, hendaklah kamu menuruti dan melakukan semua yang dikatakannya atau diajarkannya kepadamu, tetapi jangan melakukan apa yang mereka lakukan. Alasannya, karena mereka tidak melakukan apa yang mereka khotbahkan. For they do not practice what they preach. Jadi nasihat pertama dari Yesus kepada pendengarnya yang setia lah, para pengkhotbah, orang-orang Farisi ahli Taurat, dari segi pengajaran, that's okay, silakan dengar, silakan terima, lakukan. Tetapi jangan lihat mereka, jangan ikuti mereka, karena orang-orang Farisi ahli Taurat ini sekalipun mengkhotbahkan yang benar, tetapi mereka tidak melakukannya. Dan saudara-saudara sekalian, saya kira ini sangat prinsip ya. Bukan hanya pada zaman Tuhan Yesus, tapi juga zaman kita sekarang. Kalau sampai anggota-anggota jemaat berkata, okelah pendeta-pendeta itu mari kita dengar dengan baik-baik, kita lakukan apa yang mereka khotbahkan, tapi jangan tiru apa yang mereka lakukan. Alasannya apa? Karena mereka tidak melakukan apa yang mereka khotbahkan. Nah ini, walaupun kita bukan orang Farisi dan ahli Taurat, tapi kalau kita mempunyai gaya hidup seperti itu, maka kita juga kena kepada nasihat Tuhan Yesus. Mereka mengingatkan beban yang sangat berat pada pundak ya kamu, tetapi mereka sendiri tidak mau, hanya menyentuh dengan ujung jari mereka. Dengan perkataan lain, mereka itu buat aturan-aturan, ya, ketentuan-ketentuan secara umum baik, tetapi memberatkan
umat-umat Tuhan, sedangkan mereka sendiri tidak mau melakukannya. Jadi ini namanya tidak fair ya. Padahal sebenarnya yang fair itu lakukan lebih dahulu, baru orang lain ikut. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Hamba Tuhan Ellen White memberikan komentar, segala sesuatu yang dikatakan Tuhan Yesus, segala sikapnya, tindakannya, persis dengan apa yang diajarkannya. Pada waktu anak buah para penguasa waktu itu mau menangkap Tuhan Yesus, mereka memata-matai dan menangkap. Tahu-tahu enggak jadi ditangkap. Dan para pemimpin ini bertanya, mana? Kenapa kalian tidak tangkap? Terus mereka bilang apa? Belum pernah kami mendengar orang seperti ini bicara. Kenapa? Karena pengajarannya penuh kuasa. Kenapa penuh kuasa? Itu tadi, Ellen White berkata, dia bukan hanya mengajarkan kebenaran, dia adalah kebenaran itu sendiri. Dengan pengertian, dia katakan dan dia hidupkan. Jadi orang-orang Farisi dan ahli Taurat zaman dulu itu mengajarkan, itu bagus, tetapi tidak menghidupkan. Dan ini tidak bagus. Ayat 5, everything they do is done for men to see. Oke, ini alasan yang kedua. Jadi semua yang mereka lakukan itu hanya sekadar pertunjukan. Supaya dipuji orang, supaya dianggap rohani, supaya dianggap religius, supaya dianggap sebagai orang yang beribadah, soleh, soleha, dan sebagainya. Saya masih mengingat tahun 2012, ada 3 kami dosen dari UNAI pergi ke Bible Conference di Yerusalem. Kami 1 minggu di sekitar Laut Galilea, kemudian ada sekitar 10 hari lagi di Yerusalem. Pada waktu kita naik bis ya, tur ke berbagai tempat, kita melihat orang-orang Yahudi ini, mereka itu ada pakai kopiah kayak topi koboi, ya. Kemudian jas mereka warna hitam, celana mereka hitam, kemejanya putih, dan ada rambut di sini itu supaya agak panjang sedikit ya. Dan mereka memegang kitab Taurat sambil mereka menunggu bis. Mereka buka kitab Taurat ini dan mereka baca di situ. Jadi saya kira ini hanya zaman Tuhan Yesus dulu, sampai sekarang mereka masih di persimpangan-persimpangan jalan mereka baca dan mereka berdoa. Ya, segala sesuatu yang mereka lakukan supaya dilihat orang. Tapi apa nasihat Tuhan Yesus kepada para pengikutnya? Kalau kamu katanya berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, nyatakan semua isi hatimu kepada Bapa yang di surga, maka Bapa yang di surga akan memberikan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka doakan dan imani. Walaupun tersembunyi, tetapi Tuhan bisa melihat dengan jelas. Kemudian yang berikut dikatakan di sini, mereka itu suka dihormati di tempat-tempat umum, di pasar, dan senang dipanggil rabi atau guru, master, teacher. Pelajaran sekolah sahabat kita, sahabat lalu itu, sahabat yang baru ini, janganlah kamu katanya senang atau mau menjadi guru. Kenapa? Karena sebagai guru itu standarnya lebih tinggi. Ya, guru itu kan senjatanya ngomong. Tapi kalau hanya ngomong tidak melakukan, jadi masalah. Jadi Yakobus berkata, lebih baik katanya tidak terlalu banyak di antara kamu menjadi guru, karena guru itu akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Tetapi bukan maksudnya Yakobus tidak perlu atau tidak boleh umat Tuhan menjadi guru. Guru di sini maksudnya adalah senang dipanggil guru, karena guru itu dianggap sebagai orang yang sudah mencapai hikmat, wisdom. Karena pada zaman Yakobus dan juga zaman Perjanjian Baru, orang yang paling top bukan orang-orang kaya, walaupun kekayaan itu dianggap sesuatu yang hebat. Orang-orang yang paling top itu adalah orang-orang yang dianggap berhikmat. Karena filsafat Yunani itu sangat meninggikan orang-orang yang mempunyai wisdom. Dan orang-orang yang punya hikmat ini kelihatan dia berhikmat atau tidak apabila dia menjadi guru. Jadi Yesus berkata, jangan kamu dipanggil guru. Karena alasannya apa? Alasannya
Hanya ada satu guru. But you are not to be called Rabbi, for you have only one master, and you are all brothers. And do not call anyone on earth Father, for you have one Father, and he is in heaven. No, you are to be called teacher, for you have one teacher, the Christ. The greatest among you will be your servant, for whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Yakobus juga menyebutkan ini ya, di dalam Yakobus pasal 3 ayat berapa itu, ayat 12, sahabat lalu. Orang-orang yang meninggikan diri akan direndahkan, orang-orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi kita melihat bagaimana Yakobus ini juga banyak menyerap dari khotbah-khotbah Tuhan Yesus. Janganlah kamu disebut guru, rabi, master, teacher, karena the real master, the real teacher is Jesus Christ. Jadi kalaupun pendeta itu disebutkan guru atau pendeta, sebenarnya itu adalah under shepherd dan co-teacher. The real teacher, the real master, the real rabbi is Jesus Christ himself. Oleh karena itu sebagai pimpinan, sebagai pendeta, ya, kita tidak boleh memenangkan jiwa-jiwa buat diri kita sendiri. Kalau kita memenangkan jiwa-jiwa buat diri kita sendiri, tiba saatnya nanti kita dipindahkan, umat ini jadi mengikut kita. Harusnya dia mengikut Yesus. Jadi masalah, jangan pindah ke pendeta kami. Ya, dipindah ke pendeta ke Sukabumi, enggak mau anggota-anggota ini, tetap dipertahankan. Karena mereka tidak tahu bahwa sebenarnya guru pendeta mereka bukan ini. Ini kan hanya wakil. Yesuslah guru, Yesuslah pendeta. Oleh karena itu, kita semua adalah bersaudara. Jadi ada satu aliran Kristen namanya Brethren, Mennonite. Mereka tidak ada sebutkan ya pimpinan atau apa, semua Brethren, Mennonite. Karena mereka ya sangat memperhatikan kata-kata Tuhan Yesus ini, hendaklah kamu menyebutkan diri kamu sesama saudara. Orang-orang yang terkecil di antara kamu hendaklah menjadi pelayan atau menjadi hamba, karena orang-orang yang meninggikan diri akan direndahkan dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi kita melihat di sini ada satu paradoks dari ajaran Tuhan Yesus. Misalnya di dalam Matius pasal 5 sampai 7 contohnya, berbahagialah orang yang miskin karena mereka akan mewarisi kerajaan surga. Dunia mengajarkan berbahagialah mereka yang kaya. Kenapa? Karena kekayaan itu merupakan bukti bahwa Tuhan berkenan kepada mereka dan mereka diberkati. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin. Ini paradoks. Berbahagialah yang berduka cita karena akan dihiburkan. Banyak paradoks. Salah satu, orang yang direndahkan akan ditinggikan, yang ditinggikan akan direndahkan. Salah satu ajaran Tuhan Yesus lain yang paradoks ialah kalau kamu ditampar sebelah kiri, kasih sebelah kanan. Ini sangat sulit ya. Misalnya kalau kita ditampar pipi sebelah kiri, lu hajar saya 1 kali, gua hajar lu 2 kali, kan begitu. Tapi Tuhan Yesus berkata kalau ditampar sebelah kiri, kasih sebelah kanan. Walaupun ajaran ini tidak bersifat harfiah, artinya kalau orang berbuat kepada kita sesuatu yang tidak baik, kita harus balas dengan yang baik. Kalau orang menghina kita, kita tetap harus menghormati dia. Orang itu merendahkan kita, kita tidak balas dengan merendahkan dia, dan seterusnya. Kemudian ayat 13 sampai 39, ini merupakan bagian kedua, kata-kata Tuhan Yesus langsung kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan ini mengandung 7 ucapan celaka. 7 woes ya. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. Jadi salah satu sifat dari orang-orang Farisi ahli Taurat yang dikecam oleh Tuhan Yesus, walaupun kecamannya bukan dengan kecaman yang membenci ya, atau kecaman yang mengutuk, tetapi kecaman yang menyelamatkan, ialah hipokrisi, kemunafikan. Pada waktu saya membaca ayat ini, awal-awalnya saya kira pada waktu Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata ini, dia mengatakannya dengan kertakan gigi. Celakalah kamu hai orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi waktu saya baca bagaimana Ellen White menerangkan cara Tuhan Yesus menyebutkan ini, rupanya katanya waktu Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata celaka ini, bukan demikian. Dia menyampaikannya dengan suara yang sangat
halus, tetapi dengan nada yang sangat sedih. Walaupun dia tidak meneteskan air mata secara harfiah, tapi nadanya itu sebenarnya adalah tetesan air mata. Artinya dia ucapkan kata-kata celaka, tetapi dengan belas kasihan. Jadi bukan dengan suara yang mengamuk atau nada yang membenci, tidak. Dengan perkataan lain, satu pelajaran buat kita, bisa juga kita mengucapkan kata-kata yang berat untuk didengarkan orang, tapi nadanya itu harus nada yang rendah dan penuh kasih, bukan dalam arti menghukum, bukan punishment, tapi warning, memberikan peringatan, warning, supaya mereka bertobat. Mereka itu munafik, hypocrites. Apa kemunafikan orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini? Dikatakan di sini mereka menghalangi orang-orang masuk ke dalam kerajaan surga, mengganjal orang masuk surga, sedangkan mereka sendiri tidak masuk. Dan ini seperti sifat iblis ya. Iblis berupaya mencobai dan menjatuhkan banyak orang, supaya orang-orang itu juga turut bersama-sama dengan dia di dalam api neraka. Supaya jangan saya saja yang menderita. Dia godain orang, dia buat orang berdosa dan lain sebagainya. Dia bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang menelan bangsanya, supaya nanti lebih banyak orang bersama-sama dengan dia di dalam api neraka. Sebenarnya tujuan dia ialah memberontak melawan Tuhan. Semakin banyak orang yang turut bersama dengan dia, semakin kuat suara ini berkata bahwa Tuhan itu tidak adil. Ya, jadi orang-orang Farisi juga sebenarnya mirip dengan sifat iblis yang mengganjal orang lain masuk surga sedangkan mereka sendiri tidak masuk. Yang berikut ayat 15. Woe to you teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. You travel over the land and sea to win a single convert, and when he becomes one, you make him twice as much a son of hell as you are. Mereka ini giat menarik jiwa seperti kita ya, tetapi menarik jiwa dalam arti jadi orang-orang petobat, menjadi pengikut orang-orang Farisi dan ahli Taurat, bukan pengikut Tuhan. Jadi pengajaran mereka itu bersifat sektarian. Mereka memenangkan orang supaya setia kepada agama mereka, bukan kepada Tuhan. Sangat disayangkan sesudah orang itu masuk menjadi pengikut Judaisme, bukannya mereka makin baik, makin setia kepada Tuhan, malah 2 kali lebih jahat ketimbang sebelum mereka masuk. Jadi ini juga merupakan satu peringatan kepada semua para pengikut Tuhan. Penginjilan kita bukan untuk mengkristenkan atau mengadventkan, bukan kristenisasi, bukan adventisasi, tetapi menuntun jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus dalam arti rohani yang sejatinya, bukan hanya tampilan luarnya. Karena kalau orang masuk Advent, masuk ke dalam gereja Advent, menjadi anggota gereja kita, dibaptis, oke, bagus. Tapi kalau hanya sampai di sana saja, sedangkan hidupnya tidak diubahkan, dia masih merokok, masih makan makanan yang haram, masih melakukan banyak tindakan-tindakan atau sikap-sikap sebagaimana anak-anak kegelapan, justru itu akan menjadi ganjalan di jemaat. Karena orang akan melihat, oh ini Advent ya, kok begini, jadi ganjalan. Ada satu anggota jemaat kita yang bercerita begini, ini ilustrasi ya, buat saya ini lucu tapi ada hikmahnya. Ada seorang petani di kampung yang beternak itik. Jadi setiap sore itik ini akan dimasukkan ke dalam kandang, ada kandangnya. Satu hari itik ini mau dituntun masuk ke dalam kandang, ada bambu yang panjang, masuk. Tapi itik ini stop di depan kandang ini, begini terus, udah di orang nggak mau masuk. Kaget ini petani ini, kenapa itik ini tidak mau masuk ke dalam? Ternyata katanya sesudah dia cek, ada ular kobra begini di depan pintu kandangnya itu. Kadang-kadang bukan begitu di dalam jemaat. Kita panggil orang ke care group, ke KKR, Bible study, orang enggan.
Karena ternyata ada anggota jemaat itu yang begini. Maksudnya dia tidak menghidupkan kebenaran sebagaimana yang dia khotbahkan dan ajarkan, sehingga terganjal orang. Ya, sesudah mereka masuk Advent, sudah mereka masuk Kristen, sesudah mereka masuk Judaisme, hidup mereka tidak diubahkan oleh kebenaran itu, tapi malah makin menjadi-jadi. Nah, inilah satu warning, peringatan dari Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi, giat untuk memenangkan jiwa-jiwa kepada sekte mereka, tetapi tidak menuntun orang itu ke dalam kebenaran. Ayat 16, woe to you blind guides. Ya, mereka itu disebutkan pemimpin yang buta. You say, if anyone swears by the temple, it means nothing. But if anyone swears by the gold of the temple, he is bound by his oath. Nah, di sini ya banyak rincian yang disebutkan Tuhan Yesus mengenai kebutaan dan kemunafikan orang-orang Farisi ya. Mereka bilang lebih suci persembahannya daripada baitnya, lebih suci emasnya daripada bangunannya. Itu tidak boleh karena persembahan itu lebih kecil dibanding dengan bangunannya dan lain sebagainya ya. Apalagi dikatakan sini blind guide, blind men, blind fools. Kemudian ayat 21, and he who swears by the temple swears by it, and by the one who dwells in it. And who swears by heaven swears by God's throne, and by the one who sits on it. Jadi sebenarnya lebih besar kuasanya, lebih tinggi kedudukan bait itu ketimbang hanya sekadar persembahannya atau kepada bagian dari bait suci. Sama seperti Tuhan yang bertahta di bait itu lebih besar daripada bait itu sendiri. Dengan perkataan lain, orang-orang Farisi, ahli Taurat itu membuat sesuatu yang terbalik. Membuat yang minor jadi major, yang major menjadi minor. Misalnya, mereka itu sangat setia memberikan persembahan persepuluhan dari tanam-tanaman yang kecil, dari adas, jintan, itu ya tanam-tanaman yang kecil. Mereka setia, mereka calculate, mereka hitung sedemikian teliti. Tetapi apa yang lebih besar dari situ, kata Tuhan Yesus, ialah keadilan dan belas kasihan. Mereka abaikan. Tuhan Yesus berkata, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ini memang merupakan satu problem bagi kita. Kita seringkali lebih cenderung untuk melihat rinciannya. Tetapi pada saat kita melihat rinciannya yang kecil, kita lupa gambaran yang lebih besar, overall picture. Jadi Tuhan Yesus berkata, orang-orang Farisi ahli Taurat yang melakukan hal seperti itu dikatakan para pemimpin yang buta, munafik, dan mereka itu tidak benar-benar menghidupkan kebenaran. Satu gambaran yang sangat luar biasa hidup ya, dikatakan sini, kamu berupaya menapis nyamuk, tetapi kamu menelan onta. Ya, seringkali kita sangat getol untuk hal-hal yang kecil, padahal hal-hal yang jauh lebih besar itu kita loloskan atau kita abaikan. Jadi di sini perlu ada keseimbangan. Keseimbangan untuk menuruti bukan hanya hal-hal kecil, tetapi juga gambaran prinsip yang jauh lebih besar daripada hal-hal yang kecil. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kamu membersihkan cangkir atau minuman di luar, padahal di dalamnya masih kotor. Lebih baik bersihkan dulu bagian dalamnya, maka luarnya juga akan bersih. Ini merupakan kemunafikan. Saya pernah baca buku ya, dikatakan ini, yang paling gampang membuat orang terkecoh bukan orang yang datang apa adanya dengan tampilan apa adanya, tetapi dengan tampilan yang jauh lebih baik dari apa yang sebenarnya. Contohnya melihat dalam dunia nyata. Kalau misalnya kita ketemu sama paus atau pastor, bagaimanapun dari segi penampilan, jangankan paus, pendeta Advent lah atau saya lah. Siapa yang bilang saya ini
katakanlah mungkin orang jahat, pasti orang berkata, ah pendeta Manulang ini baik. Padahal sebenarnya belum tentu. Sama seperti tadi itu, kepausan. Kalau kita lihat di YouTube bagaimana ya, paus itu memimpin ibadah, bertemu dengan orang-orang cilik, bahkan mencium kaki orang biasa. Tidak nyangka kalau dalam sejarah kepausan itu ya banyak korban, jutaan orang yang ditelan oleh ya. Itu memang sudah dicatat dalam buku Fox, The Book of Martyr, bagaimana kepausan itu banyak jutaan orang yang sudah terbunuh. Walaupun mungkin mereka punya alasan sendiri untuk melaksanakan itu ya. Artinya orang yang tampil suci, baik, ramah akan dipercaya. Kalau misalnya saya tampil dengan penampilan katakanlah bagaikan preman atau bagaikan ya orang yang sangar begitu, orang ini pasti, padahal belum tentu. Jadi Tuhan Yesus berkata di sini, orang-orang Farisi ini tampilannya sangat oke, dianggap orang soleh, suci, benar, tetapi mereka menelan hal-hal yang jauh dari yang tampaknya kecil. Artinya mereka benar-benar munafik dan tidak hidup. Dikatakan sini, in the same way on the outside you appear to a people as righteous, but on inside you are full of hypocrisy and wickedness. Jadi satu teguran keras buat kita para pengikut Tuhan Yesus sekarang ini, biarlah dari dalam keluar, from inside out. Apa yang ada di dalam itulah yang keluar. Jangan di luarnya bagus, hebat, di dalamnya penuh dengan kemunafikan. Dan saya kira firman Tuhan ini berlaku buat umat-umat Tuhan sepanjang zaman. Ayat 29. Celakalah kamu hai orang-orang Farisi ahli Taurat, kamu membangun makam nabi-nabi dan menghiasinya, tetapi kamu sendiri yang membunuhnya. Ya, dan itu menunjukkan bahwa kamu adalah keturunan dari orang-orang yang membunuh para nabi dan hamba-hamba Tuhan. Mulai dari darah Habil sampai kepada Zakaria. Artinya mulai dari zaman perjanjian lama, kejadian sampai yang terakhir ya. Mereka sudah melakukan aniaya, membunuh hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran. Ayat 37, Yerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together as a hen gather her chick and under her wings, but you were not willing. Jadi Jerusalem ini memang tidak kapok ya, karena sudah pernah dihancurkan tahun 586. Kemudian dibangun lagi oleh Herodes. Kemudian pada tahun 70 dihancurkan lagi oleh Jenderal Titus. Sampai sekarang mereka berupaya untuk masuk lagi ya. Saya dengar di televisi tentara Israel masuk ke Masjid Al-Aqsa, the Dome of the Rock. Mereka mau menguasai lagi. Banyak sarjana Kristen mempunyai pemikiran atau perakiraan pada akhirnya katanya Yerusalem ini akan direbut kembali oleh, maksud saya masjid itu, disitulah lokasi bait suci, akan direbut kembali oleh orang Israel. Dan sebagian berkata sebenarnya katanya ini adalah upaya kepausan untuk merebut kota Yerusalem supaya paus di situ menyatakan diri sebagai pimpinan agama sedunia. Kita tidak tahu persis, banyak penafsiran. Tetapi idenya ialah Yerusalem dalam arti kata the city of peace, kota damai. Dan seharusnya menjadi kota damai. Tetapi penduduknya tidak mempunyai hati damai. Mereka berupaya untuk memata-matai Tuhan Yesus, bagaimana caranya Tuhan Yesus ini bisa dibunuh. Bagaimana cara nabi-nabi dibunuh. Tuhan Yesus mau mengumpulkan mereka sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tapi mereka tidak mau. Artinya memanggil mereka untuk bertobat. Oleh karena itu nanti di dalam Matius pasal 24 kita akan pelajari, akan tiba saatnya tak satu pun batu bertindih di atas batu yang lain. Karena kota itu sendiri akan dihancurkan dan bait suci itu sendiri akan dihancurkan.
dalam Perjanjian Baru, penulis kitab Ibrani memberikan satu kekuatan dorongan kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus menjelang kehancuran Yerusalem. Sekalipun Yerusalem itu dihancurkan, bait suci dihancurkan, tetapi the real sanctuary is not on earth but in heaven. Jadi penulis kitab Ibrani mengarahkan mata orang-orang Kristen bukan kepada imam yang ada di bait suci, bukan kepada korban yang ada di bait suci, bukan juga kepada bait suci sendiri, tetapi kepada Kristus, the real high priest in heaven, the real sanctuary. Ya, dialah imamnya, dialah korbannya. Jadi kita melihat di sini bahwa semua ini terjadi oleh karena orang-orang Farisi, ahli Taurat, para pimpinan Yahudi menolak Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Pasal 23 ini berisi 7 ucapan celaka, 7 woes, tetapi semua ini sebenarnya diucapkan Tuhan Yesus bukan oleh karena benci atau dendam, tapi semua ini disampaikan karena keinginannya mengumpulkan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya buah sayap untuk dilindungi dan diselamatkan. Tapi karena mereka menolak, maka akhirnya mereka menerima hasil akibat dari pilihan mereka. Satu pelajaran penting buat kita di sini ialah kalau sampai kita nanti tidak masuk surga, dengan perkataan lain masuk neraka, itu sebenarnya adalah hasil pilihan kita sendiri. Tuhan mau supaya semua diselamatkan, tapi Tuhan tidak akan memaksa. Kalau kita memilih untuk menolak kehidupan, lawan kehidupan ialah kematian. Orang yang menerima kehidupan dan kehidupan itu oleh Yesus, mereka hidup kekal selama-lamanya di dalam kerajaan surga dan dunia baru. Orang yang menolak kehidupan kekal, menolak Yesus, kematian. Dan kematian kekal itu di dalam kitab Wahyu dikatakan adalah kematian yang kedua, neraka yang bercampur dengan api dan belerang. Jadi Matius pasal 23 merupakan satu pelajaran buat kita agar kita lebih sungguh-sungguh menghidupkan apa yang kita percayai, melakukan apa yang kita ajarkan, supaya kita tidak tergolong kepada orang Farisi dan ahli Taurat pada zamannya, tetapi kita adalah umat-umat Tuhan yang setia dengan sungguh-sungguh, tulus, rendah hati mengikut Tuhan Yesus. Apabila tiba saatnya, maka kita pun akan bertemu dengan Dia dan menikmati sukacita kebaikan kekal selama-lamanya.